Wadrib lahum matalan ashabal qaryah, dan buatlah Muhammad untuk mereka satu perumpamaan kehancuran ashabal qaryati, penduduk negeri. Idja ahal mursalun, tak kala datang pada mereka para utusan. Id arsalna ilaihi musnaini, tak kala kami mengutus kepada mereka isnaini, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Fa'azzarna, kemudian kami menguatkan. Bisalisin, dengan utusan ketiga. Faqalu, lalu mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ilaikum mursalun, kepada kalian adalah para utusan. Qalu, penduduk mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzala rahman, dan tidaklah menurunkan ar-Rahman yang Maha Pengasih, min syai'in, dari satu apapun. In antum illa takdibun, ya, in tidaklah kalian kecuali hanya berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu, para pautusan itu berkata, Tuhan pencipta kami dia mengetahui. Inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian benar-benar diutus. Wa ma alaina, dan tidaklah kewajiban kami illal balagul mubin, kecuali hanya menyampaikan perintah Allah yang jelas. Qalu, penduduk itu berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami, ya, tatayyarna, kami bernasib malang sial dikarenakan kalian. Tatayyarna bikum, la ilam tantahu, sesungguhnya jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, lanarjumannakum, maka sungguh kami akan merajam kalian. Walayamassannakum, dan sungguh kami akan menimbulkan kalian, minna, dari kami, azabun alim, siksaan yang pedih. Qalu, para utusan berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kesalahan kalian bersama kalian karena kekufuran kalian. A'ing dukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan. Bal antum kaum musrifun, tetapi kalian adalah kaum yang pendosa melampaui batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang dari ujung kota, ya, seorang laki-laki. Yas'a, dia tergesa-gesa. Qala, berkata dia, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah kalian kepada para utusan itu. Ittabi'u, ikutilah kalian, man la yas'alukum, kepada orang yang tidak dia meminta kepada kalian ajron, upah atau balasan atas dakwah mereka. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang yang muhtadun, pemberi petunjuk. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk satu negeri, ketika utusan-utusan itu datang pada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah Maha Pengasih, tidak menurunkan suatu apapun. Jadi Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Tak siksaan pedih dari kami. Kamu pasti akan merasakan siksaan pedih dari kami. Mereka utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, ya, dan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ya. Menurut mufassir, laki-laki itu bernama Habib An-Najjar. Ya, berkata, wahai kaumku, bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Ittabi'u man laysa lakum ajra wa hum muhtadun.
mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Atakhidu min dunihi, apakah aku akan menjadikan dari selain dia alihatan, tuhan-tuhan sesembahan lain, in yuridnir rahman, in yuridnir rahman, ya, jika berkehendak padaku ar-rahman, yang maha pengasih, bidurrin, suatu bencana, la tuni anni syafa'atuhum, tidak bermanfaat bagiku syafaat pertolongan Tuhan-Tuhan itu, syai'an apapun, wala yungkidun, dan tidak mereka akan menyelamatkan aku. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kalian, maka dengarkanlah perkataanku. Qila dukhulil jannah, dikatakan padanya setelah dia dibunuh, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi, dia berkata, alangkah baiknya jikalau kaumku ya'lamun, mereka mengetahui, bima ghafara rabbi, dengan apa yang memberi ampunan kepadaku Tuhanku, Rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan dia menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang maha pengasih mengendaki bencana kepadaku, pastilah pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan padanya, masuklah ke surga. Ya, dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya, menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-kata sebagai nasihat kepada kaumnya sebagai tersebut tadi di ayat 20-25 tadi. Ketika dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk surga. Ya. Apakah apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan? Bima ghafaroli, apa yang menyebabkan Tuhanku? Jadi dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Dia laki-laki berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan. Jadi dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang telah dimuliakan. Ya laita qaumi, qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun, agar supaya kaumku mengetahui bima ghafaroli rabbi, dengan apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, dan tidak kami menurunkan pada kaumnya dari setelah dia dibunuh, min jundin, seorang tentara pun untuk menghancurkan mereka, minas sama, dari langit, wa ma kunna munzilin, dari langit yaitu para malaikat, dan tidak kami dahulu juga pernah menurunkan, in kanat illa sayhatan, tidaklah siksaan mereka kecuali sayhatan, pekikan keras, sayhatan wahidatan, satu kali, yaitu dari Jibril, faidahum khomidun, maka tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang tidak berkutik mati. Ya, tidak berkutik mati. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Ya, tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja mereka seketika itu mati.
Ya hasratan alal ibad, alangkah besarnya penyesalan pada hamba yang mendustakan para rasul, ma ya'tihim, tidak mendatangi mereka min rasulin, dari seorang rasul, illa kanu bihi yastaziun, kecuali mereka dulu kepadanya mereka mengolok-olok, mengejek. Alam yarau kam ahlakna, tidaklah mereka melihat berapa banyak kami telah membinasakan qablahum, sebelum mereka, minal kurun, dari umat-umat bangsa-bangsa. Annahum, sesungguhnya mereka, kepada mereka, ilahim la yarji'un, tidak akan mereka kembali ke dunia. Wa in kullun lamma, dan tidaklah tiap-tiap umat, lamma jami'un, kecuali semuanya, ladaina muhdurun, di hadapan kami mereka dihadirkan. Wa ayatun lahum, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan tanda-tanda kebenaran dari kebangkitan, lahum, bagi mereka, al ardu al maitah, adalah bumi tanah yang mati, ahyainaha, kami menghidupkannya dengan hujan, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha habban, dari bumi yang mati itu biji-bijian, faminhu yakulun, maka darinya mereka makan, wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan bumi itu kebun-kebun. Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun, min nakhil, dari berupa kurma, wa anabin, dan anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha, pada bumi itu, minal uyun, sebagian dari mata air, liyakulu min samarihi, agar mereka dapat memakan dari buahnya, wa ma amilatu aitihim, dan apa yang mengerjakan proses membuah buah itu, aitihim, dengan tangan-tangan mereka. Wama, dan tidak amilathu, mengerjakannya, ya, proses buah-buah itu, aitihim, tangan-tangan mereka, afala yashkurun, maka tidaklah mereka bersyukur atas nikmatnya. Dan setelah dia meninggal tadi, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, ya, maka seketika itu dia mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Ya, mereka itu tidak kembali ke dunia lagi. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran kami bagi mereka adalah bumi yang mati, yang tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya bumi itu kebun-kebun kurma, anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun, maka tidakkah mereka bersyukur atas nikmat-nikmat itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci zat yang dia menciptakan berpasang-pasangan, kullaha, semuanya, mimma, dari apa, tumbitul ardu, yang ditumbuhkan bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak mengetahui, wa ayatun lahum al-lailu, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka, itu penduduk Mekah, al-lailu, adalah malam, naslahu minhun nahar, kami lepaskan dari malam, yaitu siang, faidahum mudlimun, maka seketika mereka adalah orang-orang yang kegelapan karena malam. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan, beredar, limustaqarrilaha, pada orbit peredaran baginya. Dzalika, demikian itu, takdirul azizil alim, ketetapan yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Wal qamara, dan pada bulan, qaddarnahu, kami telah menetapkan padanya, manazila, tempat-tempat peredarannya, hatta, sehingga ada, ya, kembali lagi, kal urjunil qadim, seperti tandan yang tua. La syamsu, tidak matahari juga, yang bagi, boleh mungkin, tidak matahari boleh mungkin, laha, baginya, antudrikal komaro, untuk membentur al-komar, bulan, walal lailu, dan tidak mungkin malam, wasabiqun nahar, mendahului siang,
wa kullun dan masing-masing matahari dan bulan fi falakin pada garis edar orbit yasbahun mereka berenang beredar pada garis orbitnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan satu tanda kebesaran Allah diantaranya bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang berakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Bulan itu pada awalnya kecil, berbentuk sabit, ya. Kemudian setelah menempati tempat peredarannya, dia menjadi purnama. Kemudian pada tempat peredaran terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Ya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa kullun fi falaki yasbahun, dililing selawase urip.